Beliau ulama yang sangat masyhur, alim di bidang fikih dan juga alim di dalam bidang tasawuf. Bahkan Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani memiliki beberapa karya yang membela ajaran tasawuf Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi. Pagi ini kita akan membahas yang selanjutnya, min akhlaqis salaf as-sholih radhiyallahu anhum ajma'in. Min akhlaqis salaf, ya, termasuk dari akhlak para ulama salaf as-sholih yang mereka memiliki kesolehan. Radhiya, semoga meridai siapa Allah anhum dari mereka ajma'in. Ya, maksud dari kata akhlak salafus sholih, ya, ini harus dipahami bahwa maksud salafus sholih oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani ini yaitu ulama-ulama tasawuf, ulama-ulama yang sholih yang memiliki penguasaan ilmu lahir dan batin. Jadi bukan sebagaimana makna salafus sholih yang digunakan, ya, oleh kelompok tertentu, ya. Dia sebenarnya sudah punya nama tapi ganti nama menggunakan salaf. Ya, salaf mereka faktanya bukan merujuk ulama salaf, tapi merujuk pada ulama kholaf. Nah, ini kalau orang awam yang tidak mengerti, ini banyak terpesona, ya, dengan penggunaan kata salaf. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani ini kata salafus sholih yaitu merujuk pada ulama-ulama yang memiliki kedalaman ilmu baik lahir dan batin. Jadi kesalehannya itu teruji, ya. Bukan sebatas mereka yang hanya menguasai satu bidang ilmu, contoh hanya ilmu fikih gitu. Tapi ulama-ulama yang interdisipliner, menguasai segala aspek keilmuan baik lahir dan batin dan juga memiliki kesalehan. Selanjutnya mu'alif menyampaikan mulazamatul kitab was sunnah. Ini maksudnya bahwa orang belajar tasawuf, belajar tarekat itu harus mulazamatul kitab was sunnah, harus berpegang teguh kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Ya, kaluzumidhil sahis, ya, seperti, ya, sebuah tempat yang digunakan untuk berteduh bagi orang yang sedang berada di bawahnya. Nah, jadi ada sebuah pohon yang rindang, ya, kemudian di bawahnya orang, bahasa Jawa ngiyup, ya, tapi bahasa Jakarta orang berteduh di bawahnya. Nah, ini ibarat orang bertasawuf, ya, harus memiliki rujukan keilmuan yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. Ini diibaratkan seperti yaitu tempat berlindung. Jadi ada argumentasi, ada dasarnya. Wala yatasuddaru ahaduhum, wala yatasuddaru, dan tidak boleh
keluar atau menyampaikan ahaduhum, salah satu dari mereka, lil irsadi, untuk memberikan petunjuk. Jadi seseorang tidak boleh menyampaikan irsad, itu petunjuk, bimbingan atau mengajar keilmuan, illa ba'da tabakhurihi, kecuali sesudah dia menjadi ahli dalam keilmuan, atau disebut tabakhur, orang yang memiliki kedalaman ilmu. Jadi illa ba'da tabakhurihi, kecuali sesudah dia memiliki kedalaman ilmu, ya ibarat lautan tadi. Ya, harus tabakhur ilmunya, harus nyegoro ilmunya. Artinya menguasai semua disiplin keilmuan. Mulai dari yang sederhana, ya, gramatikal, nahwu sorobnya. Di situ akan teruji, ya, kemampuannya di dalam menguasai kaidah-kaidah nahwu sorob. Nah, ini bisa dilacak dari latar belakang pendidikan. Dulu ngaji jurumiyahnya sama siapa, imriti sama siapa, alfiyah sama siapa, gitu. Kemudian penguasaan ilmu fikih, usul fikih, gitu. Ilmu balaghah, ilmu mantek, gitu. Karena ilmu ini saling terkait, gitu. Nah, maka kalau tidak menguasai apa-apa, misalkan ya Al-Quran tidak paham, hadis juga tidak paham, ngaji tafsir Al-Quran tidak pernah, ngaji usul fikih tidak pernah, kemudian ngaji kitab hadis mulai dari yang terkecil Arba'in Nawawiyah ya juga belum pernah, Arba'in juga belum, Riyadhus Shalihin juga belum, apalagi Kutubus Sittah. Nah, maka orang-orang yang belum memiliki bekal, ya, interdisipliner keilmuan ini, ya, oleh Syekh Abdul Wahab Asy'arani, jangan sekali-kali memberikan pengajaran kepada orang lain. Nah, sebab gimana wong Quran dia enggak paham, bisa jadi karena enggak pernah belajar, baca Qurannya masih belepotan, tajwidnya masih belepotan, ya, belum kemampuan nahwu sorobnya, belum kemampuan usul fikih dalam menganalisa ayat demi ayat itu. Nah, kalau belum sampai menguasai ini, apalagi ini yang diajarkan adalah ilmu tasawuf, tentu harus sudah melakukan riyadhah, mujahadah, dan zikir secara istiqomah, tidak sebatas seminggu 2 minggu, tapi sudah puluhan tahun. Karena dari proses inilah dia akan merasakan pengalaman-pengalaman rohani, zuknya akan merasakan asrar-asrar ilahiyah. Maka ketika dia berbicara, itu yang disampaikan adalah pengalaman yang dirasakan. Itu. Jadi ilmunya harus komplit, baik syariat dohir maupun syariat batin. Ya, ba'da tabakhurihi, sesudah ya memiliki kedalaman ilmu bagikan lautan, fi ulumi syariati, dalam ilmu syariah, al-mutahharati, yang suci. Jadi ilmu syariah al-mutahharoh, ada sifat al-mutahharoh. Nah, di sini maksudnya syariat lahir dari aspek fikih dia menguasai, ya paling tidak
pernah ngaji Nahwul Wadih, kemudian Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahhab, dan kitab-kitab fikih yang lainnya. Ini dari aspek sisi fikih dohirnya. Nah, sedangkan dari aspek ilmu syariah batiniahnya, yaitu ilmu tasawuf, ya minimal sudah pernah ngaji Bidayatul Hidayah, jadi ngerti uraian Imam Ghazali soal bertasawuf pada level pemula, kemudian Minhajul Abidin, terus ditambah Ihya Ulumuddin, terus sampai Mishkatul Anwar, terus ditambah referensi-referensi kitab pendukung yang lain gitu. Nah, itu baru menguasai secara teori keilmuan. Karena ini ilmu tasawuf perlu yang namanya praktek. Praktek itu ya melalui riyadhah mujahadah dan zikir yang istiqomah. Karena zikir itu sebagai senjata untuk menundukkan hawa nafsu, riyadhah mujahadah juga sama sebagai salah satu teknik untuk meredam gejolak hawa nafsu yang muncul di dalam diri kita. Tanpa riyadhah mujahadah sulit bisa merasakan kenikmatan-kenikmatan batiniah dalam mengkaji ilmu tasawuf gitu. Bagaimana kalau hanya belajar teori seperti di kampus-kampus? Ya boleh saja. Ya belajar teori ilmu tasawuf ya boleh. Ya kalau ilmunya sebatas ilmu wacana ya tidak masuk sampai kepada zuhd, ya tidak bisa merasakan kenikmatannya ilmu tasawuf gitu. Karena ilmu tasawuf itu harus bilhal, harus diamalkan sehingga memperoleh dzuk, memperoleh rasa. Tanpa itu ya ilmunya hanya ngawang-ngawang saja, tidak sampai masuk ke dalam dzuk diri kita. Jadi jelas bahwa menurut Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani ya, rujukan orang yang belajar tasawuf harus merujuk pada Quran dan hadis. Yang kedua, seseorang tidak boleh mengajarkan ajaran-ajaran tasawuf, ajaran-ajaran yang sifatnya membimbing umat illa ba'da tabakhuri, kecuali setelah dia menguasai dan mendalami ilmu itu. Ya, jangan sampai ya belajar Al-Qur'annya saja enggak jelas, baca tajwidnya enggak jelas, ilmu nahwu sorobnya juga apalagi, dan ilmu-ilmu apalagi, kemudian menyampaikan ini. Kenapa dilarang? Ini pasti kalau dipaksakan ada potensi penyimpangan. Karena nanti pikiran dia yang dicampur hawa nafsu akan masuk. Karena enggak punya background keilmuan, itu pasti ketika ada satu masalah, itu akan diputuskan sesuai dengan apa yang dia pahami. Ini berbahayanya lagi kalau di situ dominasi hawa nafsunya masih kuat, pasti akan lebih banyak mengikuti hawa nafsunya daripada bimbingan Al-Quran dan Al-Hadis. Berbeda dengan orang yang sudah tabahur. Ada persoalan seperti ini, dicek dulu ayat Qurannya ada enggak, cari hadisnya ada enggak yang berkaitan dengan ini. Setelah itu dicari sumber pendukungnya, makalah-makalah para ulama salafus sholih, dicari satu persatu ada enggak gitu. Nah, kemudian ketika dicari semua tidak ketemu, dia melakukan
ya, istimbat hukum, ya. Karena ini persoalan baru, maka ada metode qiyas. Itu sebagai salah satu cara untuk menghadapi persoalan-persoalan yang muncul tapi tidak keluar dari Quran dan hadis. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh Syekh Abdul Wahab Asy'aroni ketika dia tidak memiliki basic keilmuan, Quran nggak paham, hadis nggak paham, ajaran tafsir nggak paham, kemudian ngajar soal berkaitan dengan tasawuf. Nah, ini berbahaya. Pasti nanti yang akan muncul pemikiran pribadinya karena tidak ada pagar dari pemahaman ayat hadis, sehingga seolah-olah apa yang dia putuskan ini dianggap sebagai sebuah kebenaran. Padahal itu keluar dari bahkan menabrak dari aturan-aturan yang ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Ya. Syekh Abdul Wahab Asy'aroni memberikan panduan seperti ini sangat penting, ya, karena pasti dalam konteks sosial pada zaman Syekh Abdul Wahab Asy'aroni itu pasti muncul fenomena ya, orang yang tidak menguasai dalam bidang keilmuannya, terutama kajian-kajian tasawuf, tarekat, tapi dia sudah menyampaikan. Nah, disinilah pentingnya landasan Quran hadis itu sangat fondamen bagi orang-orang yang belajar tasawuf dan tarekat, supaya apa? Supaya proses berjalannya itu on the track, ya, dalam jalan yang lurus. Dia tidak belok ke kiri dan juga tidak belok ke kanan. Ini sangat penting sekali, ya. Nanti panduan-panduan menurut saya ini sangat menjawab, ya, tentang persoalan-persoalan tasawuf, tarekat di akhir-akhir ini. Bihaitsu yatlu'u ala jami' adillatil madzahib, ya, sekiranya dengan melihat pada semua dalil-dalil madhab itu. Jadi penguasaan soal madhab fikih mulai dari Imam Malik, Imam Hanafi, Syafi'i, Hambali, gitu kan. Kemudian kitab-kitabnya juga dipahami, dibaca, dikuasai. Begitu juga persoalan tasawuf, mulai dari kitab-kitab yang dikarang oleh ulama-ulama terdahulu, ya, sudah dibaca, teorinya sudah dipahami, gitu. Al-mundarisah yang diajarkan, wal musta'malati dan yang dipakai, ya. Jadi rujukannya adalah dalil-dalil yang menjadi rujukan madhab-madhab tadi, baik itu yang diajarkan maupun yang al-musta'malah, yang dipraktekkan atau yang digunakan. Wa yasiru yaqta'ul ulama fi majalisil munadharah bil hujaji al-qati'ah aw rajikah al-wadhikah. Wa basyirun, dan melihat, ya, yaqta'u al-ulama fi majalisil munadharah, ya, yaqta'u ini bukan berarti maknanya memutus, tapi bermakna berpegang teguh, ya, seperti kayak hadis yang sifatnya qot'i. Ini hadis yang ayatnya, nasnya itu nas qot'i, nas yang pasti, gitu. Siapa al ulama fi majalisil munadharah, ya, dalam majelis kajian, ya. Munadharah itu, ya, majelis kajian keilmuan, bil hujaji, dengan hujah-hujah al-qati'ah yang pasti. Jadi argumentasinya itu komplit. Bicara tasawuf menguasai betul, ya,
mulai dari ajaran Imam Ghazali, ajaran Syekh Junaidi Al-Baghdadi, kemudian ajaran Syekh Ibnu Arabi, terus ulama-ulama ya periode berikutnya. Kalau kita di Nusantara itu juga menguasai kitab-kitab yang menjadi rujukan ulama Nusantara. Bil hujajil qati'ah. Kitab-kitab tersebut yang memiliki argumentasi yang kokoh. Itu. Awil rojihah, atau argumentasi yang rojih. Rojih itu ketika ada dua pendapat, dia mengambil pendapat yang lebih kuat. Ya, al-wadihah. Wadihah itu yang jelas, yang gamblang. Gitu. Ini ya sebagai panduan bagi kita para salik ya, ketika berargumentasi persoalan tasawuf, carilah pendapat-pendapat yang qat'i, carilah pendapat yang rojih, dan carilah pendapat-pendapat dan argumentasi yang wadihah. Sebab selama ini saya melihat ya banyak tuduhan-tuduhan yang tidak pas terhadap tokoh-tokoh tasawuf. Maka Syekh Abdul Wahab Asy'aroni membela betul atas tuduhan orang-orang yang mengkritik ajaran tasawuf Syekh Ibnu Arabi. Karena menurut sebagian orang yang tidak paham, itu Syekh Ibnu Arabi, ya, Syekh Abdul Qarim Al-Jili dan ulama-ulama yang lain, itu dianggap dia mengajarkan tasawuf tidak berlandaskan Quran dan hadis. Padahal kalau kita baca ya sumber primer karya monumentalnya Al-Futuhat Al-Makiyah, semua argumentasi Syekh Ibnu Arabi didasarkan pada ayat. Begitu juga Syekh Abdul Karim Al-Jili dalam kitab Insan'an Kamil, semua argumentasinya berdasarkan pada Quran dan hadis. Bahkan beliau menyampaikan kalau ada argumentasi yang tidak didasarkan pada Al-Quran dan hadis, maka itu batal. Ini artinya bahwa ajaran-ajaran tasawuf ulama-ulama terdahulu tetap berdasarkan Quran dan hadis. Nah, ini sebagai tantangan ya di zaman sekarang, jangan sampai kita mengalami kemunduran. Misalkan ada orang yang tidak memiliki background keilmuan. Background keilmuan ini penting. Ya, tidak memiliki background keilmuan kemudian mengajarkan ilmu tasawuf. Ini sangat riskan sekali dan potensinya untuk terjadinya penyimpangan itu sangat besar. Fakta di lapangan ya, dari berbagai kasus penyimpangan-penyimpangan ajaran, ya mulai dari beberapa wilayah di Sumatera, di Sulawesi, di Makassar, ya di Jawa juga ada. Itu pasti kalau dilacak, diteliti, misalkan ada sebuah ajaran di luar Jawa, di Kalimantan, misalkan di Sumatera, ya itu sebuah ajaran yang meresahkan. Ya, kemudian setelah diteliti, dikaji, baru ketahuan, oh ternyata yang mengajar ini, ya ini sampai diproses di pengadilan dan diuji suruh baca Al-Quran oleh hakimnya, karena dia mengajarkan ajaran tasawuf, tapi tasawufnya ya menyimpang. Ini apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Wahab Asy'aroni, kemudian saya cocokkan dengan kondisi lapangan, itu benar. Jadi kasus di wilayah Sumatera, saya tidak sebutkan kotanya, ya, itu ada orang yang mengajarkan tasawuf, ya setelah diteliti silsilahnya mungkote. Jadi mereka menganggap, tokoh ini menganggap dia mendapatkan ilmu langsung dari Allah, mendapatkan bisikan langsung dari Allah. Kemudian muncullah ajaran yang aneh-aneh. Ya, salah satunya haji tidak perlu ke Mekah.
gitu kan. Cukup di tempat ini. Tawaf sa'i sudah dibikinkan gitu. Nah, terus ditambah lagi ajaran-ajaran yang lain. Akhirnya masuk wilayah pengadilan, masuk ke MI pusat. Setelah diteliti ternyata problemnya yaitu sang tokoh ini tidak menguasai betul ayat-ayat Al-Quran dan Al-Hadis, sehingga yang muncul imajinasinya ini ya dijadikan sebagai dasar ajarannya. Nah, ini ketika di sidang di pengadilan, hakimnya menguji kemampuan keilmuannya, suruh baca Al-Quran tidak bisa. Ini baru membaca, belum memahami, mengkaji ya ayat-ayat baik yang terkait dengan persoalan fikih maupun tasawuf. Wah, ini ternyata jauh sekali. Gitu. Kemudian ada juga kasus di luar Jawa, di wilayah Sulawesi juga sama. Ajaran spiritual menghebohkan publik karena mengaku dirinya sebagai rasul, gitu kan. Ujung-ujungnya diteliti sama. Kemampuan keilmuan di dalam Quran dan hadis sangat rendah. Sehingga kemudian muncul ajaran yang aneh-aneh. Barang siapa yang beat kepadanya dijamin masuk surga. Kemudian ditambah lagi dengan sekian rupiah gitu. Nah, ini ciri-cirinya kalau sudah rupiah muncul, nah ini pasti sudah mulai keluar dari ajaran yang sesungguhnya. Ya. Begitu juga ada model-model lain, model-model yang terbaru pun ada. Ada yang ngaku punya ajaran baru, untuk beat harus sekian juta gitu. Jadi sudah diucapkan di depan. Gitu. Kalau tambah ajaran lain, ilmu lain juga harus tambah sekian. Nah, ini kalau kita lihat fenomena ini sudah keluar dari apa yang disampaikan Syekh Abdul Wahab Asy'aroni. Di situ bisa dilihat kualitas pengajarnya atau gurunya. Ya, dia tidak ada sikap zuhud, tidak ada sikap warok. Bagaimana mungkin dia akan dekat dengan Allah, wong dirinya ya masih kedonyan istilahnya, masih hubudun ya hubul mal, sehingga melakukan praktek-praktek dengan ya dibungkus dengan ilmu-ilmu spiritualitas ini. Ini kalau dilihat fenomena ini dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Wahab Asy'aroni, betul apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Wahab Asy'aroni ini. Gitu. Jadi teksnya ini seperti ini, konteksnya ternyata di lapangan juga banyak praktek-praktek yang menyimpang karena faktor ya orang yang mengajarkan itu tidak tabakhur, tidak ahli di dalam keilmuan itu. Kemudian selanjutnya wa kutubul qaumi, dan bermula beberapa kitab yang menjadi rujukan kaum mashunatan itu dipenuhi bidzalika dengan tersebut. Jadi publik umat salik ahli torik itu ya harus menguasai, harus ya banyak literatur, banyak sumber-sumber keilmuan yang tadi memiliki kriteria al-hujjaj al-qati'ah, argumentasi yang kokoh, ar-rajihah al-wadihah. Jadi punya referensi. Kalau saya begini, oh ini dasarnya Quran ini, hadis ini. Kalau kitabnya ini. Gitu.
Kama yadharu, sebagaimana nyata, min aqwalihim, dari ucapan mereka, wa af'alihim, dan perbuatan mereka. Gitu. Sehingga nyatalah apa yang muncul dari ucapan dan perbuatan itu tidak waton suloyo, tidak keluar dari guidance, pedoman. Gitu. Ya, ucapannya ya sesuai dengan ajaran Quran, hadis, dan makalah para ulama. Begitu juga af'alnya, prakteknya juga tidak keluar dari Quran, hadis, dan ajaran-ajaran para sufi. Waqad kana sayyidu ta'ifah Abul Qasim Al-Junaid, dan sungguh telah ada ya pemimpin ya dari kelompok tasawuf ini ya, yaitu Abul Qasim Al-Junaid radhiyallahu anhu yaqulu. Jadi Syekh Junaidi ini ya sebagai bapaknya tasawuf lah gitu. Dan rujukan ulama-ulama tasawuf ya itu semua merujuk pada pendapat Syekh Junaidi ya, sebelum muncul tokoh-tokoh seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Ibnu Arabi, dan Syekh Imam Ghazali. Yaqulu, berkata Syekh Junaidi, kitabuna, bermula kitab kami, hadza ini, yakni Al-Quran. Jadi kitab ini Al-Quran itu sayyidul kutub, pimpinan seluruh kitab. Ini ucapan Syekh Junaidi. Jadi kitab ini Al-Quran itu sayyidul kutub, induk daripada semua kitab. Jadi jangan sampai ada ajaran para sufi yang keluar dari induk kitab, yaitu Al-Quran, bertentangan dengan Quran hadis. Wa ajma'uha, dan ya dan tempat berkumpulnya. Wa syariatuna, dan bermula syariat kami, audhus syara'i, ya, syariat kami itu syariat yang paling jelas, yaitu yang maksudnya syariat Nabi besar Muhammad SAW yang meliputi syariat dohir dan batin. Dohir itu aspek fikihnya, batin itu aspek tasawufnya. Wa adaqquha, ya dan paling ya tepat ya syariat ini. Wa tariqatuna, dan bermula thariqah kami. Hadhihi, ini yaitu yakni thariqu ahli tasawuf, yaitu thariqahnya ahli tasawuf ya. Musayyadatun, itu didirikan atau merujuk bil kitabi, dengan kitab, was sunnati, dan sunnah. Jadi jelas thariqah kami yaitu thariqah ahli tasawuf itu senantiasa berpegang kepada Alkitab dan Sunnah, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Faman lam yaqra al-Quran, barang siapa yang tidak membaca Al-Quran, wa yahfadu as-sunnah, dan juga tidak bisa menjaga as-sunnah, wa yafhamu, dan memahami ma'aniha, maknanya Al-Quran dan as-sunnah, la yasihul, maka tidak sah al-iktida'u, mengikuti bihi, dengan orang tersebut. Ya, ini menarik. Ya, akhir dari statement Syekh Junaid. Barang siapa, ini maksudnya gini. Maksudnya kalau ada tokoh ya, dia boleh dikatakan ya tokoh dalam tasawuf atau pimpinan dalam tasawuf, guru dalam tasawuf, kok tidak membaca Al-Quran, artinya membaca sekaligus memahami dan menjaga sunnah,
terus memahami makna-maknanya, ya, baik Al-Quran maupun Sunnah. Jadi kalau ada orang kok dia tidak pernah baca Al-Quran, tidak menjaga Sunnah, dan tidak memahami makna-makna eksoterik dan esoterik, la yasihul iktida, maka tidak sah mengikuti bihi dengan man tersebut, dengan orang tersebut. Ini Syekh Junaidi memberikan sebuah penekanan, ya. Jadi kalau ada orang ngajar tasawuf kok enggak menguasai Quran, enggak menguasai hadis, dan juga makna-makna di dalamnya, ya tidak boleh dia untuk diikuti, ya. Kenapa demikian? Karena ada potensi untuk sesat menyesatkan. Kenapa? Karena nggak punya gandolan Quran hadisnya, nggak ngerti. Ayat mana yang terkait dengan ini nggak ngerti. Hadis mana nggak ngerti. Sehingga muncul imajinasinya yang aneh-aneh tadi. Dan ini fakta. Bisa dicek. Kelompok-kelompok yang melakukan penyimpangan dari ajaran Islam. Ini kalau diteliti, ya, tokoh-tokohnya itu pasti ketemu apa yang menjadi akar masalah. Pasti tokohnya ini tidak, latar belakang pendidikannya tidak Islamic studies, ya, atau tidak pernah mondok di pesantren, tidak pernah kuliah sesuai. Nah, tiba-tiba dia ngajar, gitu. Makanya ya baca Quran ya nggak bisa, hadisnya nggak ngerti, kemudian ajaran-ajaran ilmu tasawuf ini kan, tasawuf ilmu kan, kitab-kitab tasawuf ini kan kitab yang menjadi rujukan karena para ulama sufi menuangkan apa yang dia ketahui, apa yang dia pahami dalam bentuk karya-karya itu, supaya generasi berikutnya ada pedoman, gitu. Baca kitab-kitab ulama ini juga pernah. Maka la yasihu al-iktida bih, tidak boleh, tidak sah mengikuti orang-orang yang tadi tidak memiliki kapasitas dalam hal tersebut, ya. Jadi ini Syekh Abdul Wahab Syahrani ini yang mencerahkan. Artinya kalau kita mau belajar tasawuf itu luruh cari guru yang benar, gitu, ya. Wa kana radhiyallahu anhu yaqul, dan ada siapa, ya, Syekh Junaidi radhiyallahu anhu yaqul, beliau menambahkan, mana zala minas sama ilmun. Nah, ini mana zala tidak turun minas sama'i dari langit apa ilmu. Jadi seringkali ada orang nggak pernah ngaji, nggak pernah apa, terus ngajar tasawuf, terus ada argumentasi, oh dia dapat ilmu laduni, gitu. Nah, ini harus dipahami, ini modus, ya, ini istilah akal-akalan. Karena Syekh Junaidi sudah dawuh, mana zala minas sama ilmun, tidak turun ilmu itu blek langsung dari langit menguasai semua, ya, keilmuan. Itu. Ya, ini menarik ini untuk menjawab, merespon, ya, situasi, ya. Ya, wajala al-haq ta'ala li ghairi nabiyyin ilahi, dan Allah menjadikan kepada selain nabi sabilan sebagai petunjuk, ya. Jadi yang bisa dijadikan rujukan yaitu para nabi. Kalau nabi memiliki sumber tadi ilmu yang langsung dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa waja'ala li fihi haddun wa nasiban. Ya, kecuali, ya, dia menjadikan li kepadaku fihi di dalam masalah ini haddun, yaitu bagian, ya, wa nasiban. Haddun itu, ya, istilahnya ada peran, wanasiban dan bagian. Maksudnya Syekh Junaidi itu memiliki
memiliki peranan ya dalam hal ya pengembangan ilmu-ilmu tasawuf tadi. Jadi beliau memberikan petunjuk yang jelas ya. Jangan sampai mudah percaya kalau ada orang yang enggak punya basic keilmuan kemudian ngaku dapat dari laduni. Ya, karena ini manazala minas sama'i ilmun. Jadi ilmu itu tidak akan pernah turun dari langit. Artinya kalau kita menjadi ahli ya harus belajar. Mulai dari ilmu dasar dululah. Maka sistem di pesantren ya, itu sudah sangat bagus sekali. Mulai dari ilmu dasar terus. Jadi keluar pesantren ya 6 tahun, 8 tahun, 10 tahun itu sudah punya bekal. Ya, dasar-dasar keilmuan itu sudah memiliki. Itu. Tapi kalau tidak pernah mondok, nggak pernah ngaji, nggak pernah kuliah, terus mengajarkan ini, ya ada tanda tanya. Jadi potensi penyimpangan tinggi karena dia akan menggunakan khayal wahamnya untuk dijadikan sebagai ajaran. Padahal dia tidak tahu dasar Quran hadisnya itu mana, sehingga pendapat yang didasari dengan imajinasi ini dijadikan sebagai pedoman. Nah, bahaya lagi para pengikutnya. Para pengikutnya ini kalau sudah tersihir ya dianggap itu salah satu keistimewaan sang guru, gitu kan? Padahal sudah jelas itu bertabrakan dengan Quran dan hadis, bertabrakan dengan syariat. Gitu. Nah, kalau sudah muridnya seperti itu, ya kata Syekh Junaidi atau Syekh Abdul Basri menyampaikan disinilah pentingnya seorang mu'alim pengajar memiliki basic keilmuan yang menguasai Quran dan hadis. Nah, terakhir. Wa kana radhiyallahu anhu yaqul li ashabihi, dan Syekh Junaidi berkata kepada para sahabatnya. Ini menarik ini kalimatnya. Lau ra'aitum, jika kalian melihat rajulan, seorang laki-laki, qad tarabba'a, yang duduk bersila fil hawa, di udara. Ya. Ini kalau kita melihat, oh itu siapa? Itu guru sufi itu, tasawuf itu. Kok tahu itu pakaiannya pakai udeng-udeng, pakai sorban, pakai tasbih. Nah, itu bisa duduk di udara itu. Padahal itu teknik ilmu magic atau sulap. Ilmu kesaktian itu bisa. Gitu. Nah, ini Syekh Junaidi itu sudah mengkritik kalau ada orang menunjukkan kesaktiannya bisa duduk di udara atau dia bisa lari di air, ya, bisa terbang juga, ya, dibacok tidak mempan, itu jangan lantas memutuskan itu seorang wali. Gitu. Terus cium tangan bolak-balik itu. Ini diberikan warning, ya. Fala tak takitu bihi, jangan kamu yakini bihi dengan orang tersebut. Jangan disimpulkan, wah itu wali, itu karomahnya sudah muncul, gitu. Bisa duduk, bisa terbang di udara, bisa lari di air, dipacok tidak terdas, nggak punya duit cuma begini tek langsung. Ya. Ini ilmu ini ada, ini ilmu kesaktian, ini ilmu magic. Tanpa harus menjadi seorang salik, itu belajar itu bisa. Lah, Syekh Junaidi memberikan warning kepada kita, jangan mudah tergopoh-gopoh kemudian menyimpulkan itu seorang wali. Gitu. Wah, dia bisa terbang
Itu wali itu gitu. Padahal ada modus yaitu menggunakan magic, menggunakan jin. Ya, kalau dia punya khotam jin itu bisa dimainkan. Gitu. Wali tidak seperti itu. Gitu. Hatta tarau, sehingga kamu menyaksikan sun'ahu, keadaannya indal amri wan nahi. Ya, jadi oleh Syekh Junaidi, jangan terpesona dengan orang yang bisa terbang, bisa duduk di atas angin atau yang lainnya. Ya, fala tak, jangan kamu terus meyakini itu seorang wali, jangan. Tapi kamu lihatlah bagaimana kondisinya, keadaannya ketika dia menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Artinya dicek ya, apakah dia menjalankan sholat dengan baik, ya kan? Baik sholat fardu maupun yang sunnah. Kemudian bagaimana dia dalam menjalankan larangan-larangan Allah. Nah ini kalau murid yang sudah terpesona, misalnya gurunya itu sekalipun maksiat, tetap dianggap kita beda dengan guru. Guru maksiatnya sudah tidak kena hukum, gitu kan? Kalau kita masih kena hukum, lah gurunya itu nabi atau siapa? Karena nabi itu punya syariat, dan orang-orang yang sesudah nabi itu wajib mengikuti syariat nabi. Kok ini ada syariat nabi dilanggar, tapi muridnya, wah itu salah satu kehebatan guru saya, gitu. Nah, ini cek, kalau kok sudah mulai miring-miring, ya sholatnya tidak pernah dijalankan, kemudian maksiatnya yang nampak itu kelihatan, ya misalkan ya minum-minuman, ya kemudian lain-lainnya yang itu dianggap biasa, karena diyakini guru beda dia maksiatnya. Untuk kita maksiat tapi guru tidak. Nah, ini sudah mulai sama-sama ngacoknya ini guru sama muridnya ini. Ya. Nah, terus berikutnya, fa in ra'aitumuhu, ya, jika kamu menyaksikannya, ya, mumtasilan li jamil awamir, dia taat mengikuti seluruh perintah-perintah Allah. Ya, waktunya sholat ya sholat. Waktunya puasa ya puasa. Al-ilahiyah, yang bersifat ketuhanan, mustaniban, dan menjauhi li jami'il manahi, kepada semua larangan-larangan Allah. Itu. Jadi kalau dilihat, ya Allah luar biasa ketaatannya, menjaga sholat 5 waktunya tertib, menjaga sholat sunnah rawatibnya tertib, zikirnya istiqomah dan tertib itu. Dan beliau warok zuhud, tidak maksiat, tidak pernah melakukan kemaksiatan yang nyata gitu. Li jamil manahi fa'taqidu, maka kalau ciri-ciri kok orangnya memiliki ketaatan yang demikian, fa'taqidu, yakinilah. Itu salah satu ciri-ciri yang sebagai indikasi orang tersebut dicintai oleh Allah. Itu. Waqtadubih, dan ikuti dia. Ini, ikuti dia karena mapan syariat lahir dan batinnya, dan bisa menjadi teladan dalam praktek syariat lahir batin. Ya, kita bisa melihat para mursyid-mursyid itu ya, bagaimana menjaga keistiqomahannya ya di dalam mengajar, membimbing para santri, kemudian menjaga rawatib, menjaga wadifah zikir, dan akhlakul karimahnya juga nampak sekali lah. Terus ucapannya juga bahasa Jawa netesi, bisa dibuat dijadikan pedoman, pegangan. Nasihatnya juga menembus hati gitu. Nah, kalau ada ciri-ciri seperti ini, fa'taqidu, maka yakinilah, waqtadubih, dan ikutilah dia.
Artinya itu ada tanda-tanda orang yang dicintai oleh Allah. Kenapa? Karena orang tersebut juga menjalankan aturan-aturan Allah ya secara istiqomah itu. Wa idza ra'aitumuhu, dan apabila kamu menyaksikannya, yahulu bil awamir, kalau melihat sosok lain tapi dia melepas segala perintah. Ya. Sholat 5 waktu, wah dia sholatnya beda, ya, sholatnya di Mekah misalkan. Ya, kemudian kalau Idul Fitri, Idul Fitri, beliau langsung sholat di Masjidil Haram gitu kan, padahal tidur di kamar gitu kan gitu. Tapi karena sudah dikultuskan, ini argumentasi pembenaran itu sering muncul gitu. Padahal ya sholat 5 waktunya tidak dijalankan. Wala yastanibul manahi, dan juga tidak menjauhi larangan. Artinya tidak ada warok zuhud. Ya, istilah semua yang haram, yang dilarang itu justru dilanggar. Itu ya, minuman, kemudian ya termasuk ya perempuan. Ini kalau sampai kebablasan ya, kebablasan. Misalkan gurunya itu melakukan misalkan pelecehan seksual gitu ya. Itu akan dipandang, oh itu beda sama kita gitu. Padahal jelas ini melakukan larangan-larangan Allah. Yang dilarang oleh Allah di depan mata dijalankan. Gitu. Nah, kalau ketemu orang-orang yang ciri-cirinya seperti itu, ya, artinya kalau sudah ngaku istilahnya tidak takut zina, gitu kan, bahkan menurut kelompok yang punya pemahaman seperti ini, itu proses formasi ilmu gitu, transfer ilmu gitu. Transfer ilmu maka ya harus melalui seperti itu. Ya, enak di gurunya, ya kasihan korbannya. Nah, kalau ada yang mempraktekkan seperti itu, fastanibu, maka cepat-cepat jauhi. Itu. Ini pesannya Syekh Junaidi Al-Baghdadi sebagai bapak ilmu tasawuf. Maka karena itu kita jangan mudah terpesona ya dalam melihat sosok guru tasawuf, mursyid. Kalau indikatornya keluar dari apa yang disampaikan oleh Syekh Junaidi, fastanibu, lebih baik nyari aman, jauhi ya supaya kita tidak terjebak. Sebab kalau sudah masuk ya kemudian ya terpesona, akal kita sudah tidak sehat lagi, akhirnya mengkultuskan segala penyimpangan, selalu dikasih dalil pembenaran. Ini kalau sudah mulai belok begini, itu beloknya semakin jauh. Nah, kita dengan ngaji ini, oh iya, Syekh Abdul Wahab Asy'arani mengutip pendapatnya Syekh Junaidi Al-Baghdadi sebagai ya bapak tasawuf, ini bisa menjadi guidance, petunjuk bagi kita yang hidup pada zaman sekarang, sehingga ini mampu merespon persoalan-persoalan tasawuf dan tarikat yang muncul di zaman sekarang. Apakah dia keluar dari pakem atau dia konsisten dengan pakem yang sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Junaidi Al-Baghdadi. Alhamdulillah ya, kita mendapatkan pencerahan di pagi ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelita bagi kita dalam berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wa huwal muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.